Bertemu lagi dengan saya Yohana Tamara. Kita akan membahas tentang Who is God bersama Wahyuni Anggrayeni. Shalom semuanya. Ya teman-teman yang mungkin sedang di rumah, di kantor atau dimanapun teman-teman berada, saya berharap dan saya percaya teman-teman pasti dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Hari ini kita akan membahas Who is God versi Wahyuni. Nah, bagi Wahyuni siapa sih Tuhan itu? Kalau bagi saya sendiri, saya mau menceritakan sedikit siapa sih Tuhan itu bagi hidup saya. Kalau bagi hidup saya itu, Tuhan itu adalah pengintai atau mata-mata gitu ya. Kenapa kamu menyebutnya pengintai atau mata-mata? Karena Tuhan itu selalu melihat segala pikiran kita, segala perbuatan kita, bahkan perkataan kita juga Tuhan melihat. Jadi saya menganggap bahwa Tuhan itu mata-mata bagi saya. Mata-mata yang gak pernah berhenti dalam hidup saya. Ada nggak suatu cerita atau pengalaman hidupmu yang sampai membuatmu mengatakan hal itu? Ada. Jadi saya mau bersaksi mengapa saya menyebut Tuhan itu sebagai mata-mata. Nah, dulu waktu saya SD, saya sering sekali dengan belajar yang namanya simple gitu. Saya nggak mau terlalu capek berpikir, saya nggak mau terlalu capek untuk belajar keras gitu. Jadi dengan seperti pelajar, ya namanya pelajar mau mendapat nilai bagus dengan apa? Mencontek gitu ya kan. Nah, dulu waktu saya masih ibadah di sini, itu masih awal-awal saya hanya ikut mendengarkan firman Tuhan, ya hanya dengar aja gitu. Tapi setelah saya masuk remaja, setelah saya SMP, saya mendengar khotbah gini, Tuhan melihat kita gitu, segala pikiran kita, perkataan kita, bahkan perbuatan kita. Yang mungkin orang-orang nggak tahu apa yang kita pikirin, tapi Tuhan tahu gitu apa yang kita pikirin. Jadi pernah suatu saat saya mengerjakan tugas gitu, karena terlalu banyak tugas sehingga saya capek gitu mengerjainnya, dan saya berniat mencontek gitu kan. Saya ngechat teman saya karena saya sudah capek mikir, capek juga nyari gitu karena menumpuk ya. Saya chat gitu kan teman saya meminta jawaban gitu yang supaya cepat gitu ya kan dapat ya, namanya juga anak pelajar. Nah, ketika sudah dikirim, saya mendengar satu lagu gitu, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat gitu kan. Saya dengar gitu lagu itu. Pas saya mau ngerjain, saya teringat dengan suatu khotbah bahwa Tuhan melihat gitu. Seperti tertulis dalam Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik gitu kan. Nah, saya mau menulis tapi hati saya gak enak gitu kan, kayak gak usah tulis, tapi di sebelah sisi tulis saja nggak apa-apa, kamu kan capek gitu kan. Sebelah sisi gak usah tulis, itu dosa. Sebelah sisi lagi ya udah tulis aja, ngapain capek gitu kan, ngapain capek nyari gitu kan. Nah, pas saya berpikir, saya dalam hati gini, tulis nggak ya? Tapi kalau saya tulis berarti saya mengambil punya orang, saya mencontek gitu kan, saya mencuri jawaban orang gitu. Nah, saya berdoa gitu kan, Tuhan, aku capek ngerjain tugas ini, aku capek berpikir keras, berpikir ini, mendingan aku mencontek gitu kan. Tapi enggak, Tuhan tegur saya gitu, jangan mencontek. Sehingga waktu tugas ini udah gitu ya kan, dikirim, saya mau menulis nggak jadi gitu, saya hapus. Saya berdoa, Tuhan ampuni aku salah gitu. Aku pernah mendengar bahwa firman jangan mencontek gitu kan. Karena mencontek itu sama dengan mencuri, walaupun kita minta gitu kan, sama dengan mencuri karena itu tidak bisa kita pikirin sendiri gitu. Nah, saya hapus, saya berdoa, Tuhan aku mengerjain tugas ini bagiku sulit karena terlalu banyak gitu kan. Tolonglah saya, Tuhan memberi saya hikmat gitu kan, apa yang harus saya kerjain pertama, apa yang harus saya kerjain dahulu, sehingga apa yang harus saya kerjain terakhir gitu. Nah, dari situ saya kembali ke diri saya, oh iya Tuhan, maaf saya hampir mencontek gitu, tapi saya bersyukur Engkau mengingatkan saya gitu. Jadi definisinya ya memang orang-orang nggak tahu apa yang kita pikirin, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan gitu kan. Tapi Tuhan tahu gitu, Tuhan melihat. Jadi bagi saya Tuhan Yesus itu pengintai atau mata-mata yang gak akan pernah habis dalam hidup saya. Itu sih yang kesaksian dari saya. Ya, mendengar cerita dari Wahyuni tadi, ya saya mengingat bahwa sekarang apalagi masa sekolah online gini,
banyak anak-anak yang mengeluh, aduh banyak kali tugas ini segala macam, dan semuanya mau mengerjakan semuanya dengan cepat, mudah, dan praktis, yaitu dengan menyontek. Tetapi dari cerita Wahyu ini kita mendapat kesimpulan bahwa menyontek itu tidak baik. Bukan hanya mencontek, tapi melakukan dosa yang lain pun itu tidak boleh. Kenapa? Karena Tuhan melihat kita. Nah, sebagai manusia nggak akan mungkin kita nggak bisa melakukan dosa kan? Ya namanya kita manusia pasti pernah dan mau terjebak dalam dosa. Cara untuk supaya tidak masuk ke dalam dosa adalah kita datang kepada Tuhan. Itu tadi kan ini kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, kekuatan daripada Tuhan supaya kita tidak terjatuh dalam dosa. Ya, sungguh sangat luar biasa cerita Wahyu ini, begitu menginspirasi. Saya saja terinspirasi dan saya percaya pasti teman-teman yang sedang menonton terinspirasi, dan pasti lewat dari video ini teman-teman akan berpikir, wah kita harus datang sama Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita sendiri pasti nggak akan mungkin. Kalau dengan kekuatan manusia sendiri pasti inginnya melakukan dosa aja lah, yang nggak apa-apa, nggak ada yang lihat pun, gitu kan. Dilakukan dengan cepat di sini gitu. Teman-teman nggak ada yang melihat, guru-guru nggak ada yang lihat, orang tua nggak ada yang lihat, tapi ada Tuhan yang melihat. Seperti lagu itu kan, mata Tuhan melihat. Ya, mata apa yang baik, apa yang jahat Tuhan melihat. Kalau yang baik pasti kita akan peroleh yang baik. Kalau kita melakukan jahat pasti kita akan peroleh jahat. Ya, ini saja mungkin cerita dari Wahyu ini. Saya berharap dan saya percaya, saya yakin teman-teman semua terinspirasi, terberkati lewat cerita ini. Terima kasih, God bless you. Shalom.